April mutiara dari Pantura. Di tepi utara Pulau Jawa, terbentang jalur panjang yang dikenal dengan nama Pantura. Jalanan yang tak pernah tidur, diiringi deru kendaraan besar, aroma laut yang asin, dan wajah-wajah pekerja keras yang menggantungkan hidupnya di tepian aspal. Di antara riuhnya kehidupan ini, lahirlah seorang gadis bernama Dede April. Tak ada yang menyangka, dari jalanan yang panas dan berdebu, akan tumbuh sebuah suara yang kelak menggetarkan hati jutaan penonton. Mutiara tak selalu ditemukan di dasar laut. Kadang, ia lahir dari peluh dan doa, di tanah pesisir yang sederhana. Masa kecil di Pantura. April tumbuh di sebuah kampung sederhana di Cirebon. Rumahnya kecil, namun penuh dengan cinta. Ayahnya, seorang pria bertubuh ramping, berambut gondrong, berkumis, dan berwajah tampan, adalah sahabat sekaligus pahlawan bagi April. Ibunya, sosok lembut yang tak pernah lelah memberi nasihat. Sejak kecil, April sudah akrab dengan musik dangdut. Setiap ada hajatan di kampung, ia berdiri di barisan paling depan, matanya berbinar-binar melihat penyanyi di atas panggung. Mungkin saat itu, benih mimpi mulai tertanam di hatinya. Awal perjalanan April dalam perjuangannya menuju angan adalah menjadi pengamen jalanan. April sepulang sekolah, pergi ngamen bersama ayahnya berbekal speaker aktif. Berjalan dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, terkadang di pasar, di terminal terkadang juga ke kota Cirebon. Dimanapun April menyanyi, pasti menjadi bahan perhatian. Anak sekecil itu suaranya bak seorang biduan profesional. Suaranya bulat, vibrasinya empuk dan sama sekali tak fales. Suaranya adalah senjatanya. Dan di belakangnya, ada seorang pria berperawakan ramping, rambut gondrong terurai, berkumis tipis, dengan wajah tampan yang menyiratkan kelelahan sekaligus kebanggaan. Itulah ayahnya, yang mengawal putrinya sambil mengendong speaker aktifnya. Setiap pulang sekolah, mereka berjalan bersama, membawa sebuah speaker aktif yang menjadi satu-satunya panggung April. Ayahnya memanggul speaker itu di bahu, sementara April berdiri di depan, memegang mikrofon kecil yang sudah mulai usang. Tak ada tata lampu, tak ada karpet merah, hanya trotoar, emperan toko, halaman rumah dan tatapan penasaran orang yang lewat. Namun, tidak semua tatapan itu hangat. Seringkali, ketika April baru bersiap menyanyi di depan sebuah rumah, pintunya buru-buru ditutup rapat. Menyedihkan rasanya. Seolah kehadiran mereka adalah gangguan. Bagi seorang anak kecil, itu bukan hanya penolakan, itu seperti memberitahu bahwa suaranya tak layak didengar. Di lain waktu, ada pula yang berbisik, bahkan terang-terangan berkata, "Ngamen itu sama saja minta-minta." Kata-kata yang menampar perasaan April, membuat hatinya terasa berat. Ia tahu, ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin menyanyi, membagikan kebahagiaan lewat nada, dan berharap jerih payahnya dihargai. Meski begitu, April tetap melanjutkan langkahnya. Setiap nada yang keluar dari bibirnya adalah bentuk perlawanan terhadap rasa malu dan sedih. Hasil recehan yang terkumpul di kota kecil di depan mereka adalah bagian dari harapan untuk bertahan hidup, untuk membantu keluarga, dan diam-diam untuk mengejar mimpi. Di jalanan itu, April belajar satu hal penting, bahwa panggung bukan hanya milik gedung mewah atau layar televisi. Panggung adalah dimanapun ia bisa menyanyi, dan hati yang ia sentuh adalah penonton sejatinya. Dan dari jalanan inilah, sebuah kisah besar akan mulai dibangun. Dari pengamen jalanan, April mulai memanfaatkan media lain, yaitu TikTok. Ketika itu ada yang memberi saran, "April, coba nyanyinya ganti. Jangan di jalanan mulu. Coba nyanyi di TikTok. Dapat duit juga loh." Enak lagi sambil duduk-duduk saja gak capek jalan ke sana kemari. Demikian saran dari salah satu sahabatnya. Awalnya, ia tak tahu banyak tentang TikTok. Baginya, aplikasi itu hanyalah tempat orang berjoget atau membuat video lucu. Tapi suatu hari, seorang penonton jalanan yang terpesona dengan suaranya merekam penampilan April dan mengunggahnya ke TikTok. Video itu meledak. Komentar demi komentar membanjiri, memuji suaranya yang merdu dan tulus.
Wajah April yang polos dengan suara dangdut yang begitu matang membuat orang berhenti menggulir layar mereka. Dari situlah, April mulai sadar bahwa ia memiliki panggung baru. Panggung tanpa pintu yang bisa ditutup, tanpa tatapan sinis, dan tanpa kata-kata merendahkan. Ayahnya yang setia menemaninya mengamen, kini juga ikut memikirkan ide-ide konten. Mereka mulai merekam dengan lebih rapi, memilih lagu-lagu yang sedang tren, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bernyanyi di depan kamera. Speaker aktif yang dulu hanya bersuara di trotoar kini mengumandangkan nada yang didengar ribuan bahkan jutaan telinga di seluruh Indonesia. Di TikTok, April menemukan sesuatu yang tak ia dapat di jalanan, yaitu penghargaan. Orang-orang memanggilnya bakat besar dari Cirebon, mengajaknya berduet, bahkan menawarkan panggung nyata di berbagai acara. Ia mulai belajar bahwa internet bisa menjadi jembatan menuju mimpi, asalkan ia berani melangkah. Dan di setiap video yang ia unggah, April tak pernah lupa memberikan senyuman yang sama seperti saat ia di jalanan dulu. Sebuah senyuman yang menyimpan cerita. Dari pintu-pintu yang ditutup, kini ia membuka pintu hati jutaan orang hanya dengan suaranya. April juga sering diberi kesempatan menyanyi dan bercuap-cuap di TikTok di studionya artis kondang Diana Sastra. Di sini, secara tidak langsung April menjadi anak asuh Diana Sastra. April menjadi terasah kemampuan menyanyi dan kemampuan komunikasinya. Yang tadinya terlihat kaku dan ragu dalam bernyanyi dan berbicara di depan mic. Seiring berjalannya waktu April banyak mengalami kemajuan. Dari bermain TikTok April mulai bernyanyi di dunia panggung hiburan. Popularitas April di TikTok mulai membuka pintu-pintu yang lain yang membawa April lebih maju. Undangan mulai berdatangan. Dari grup-grup musik mulai memanggil untuk bernyanyi. Grup-grup musik yang pernah berkolaborasi dengan April banyak tentunya, seperti komunitas The Brook Losari Cirebon bersama Pak Mehmet yang sering juga memberi arahan buat April, juga bernyanyi bersama Celia Marcella Group, Lebak Wangi Kuningan, bernyanyi bersama Asia Bimantara Musik, bahkan konon pernah kontrak kerja bareng Ageng Musik Entertainment. Dan banyak lagi lainnya tentunya. Pokoknya April memang sudah laris manis manggung di berbagai daerah dengan berbagai grup musik. Salah satu momen yang tak akan pernah ia lupakan adalah ketika ia dipercaya untuk tampil bersama grup musik ternama dari Cirebon. Bernyanyi bersama Diana Sastra, bersama Dian Prima Musik. Grup Diana Sastra, legenda musik tarling dangdut yang kerap menjadi idola masyarakat Pantura, Jawa Barat. Bagi April, berdiri di panggung bersama dengan idola masa kecilnya adalah mimpi yang menjadi nyata. April sangat bangga dan bahagia bisa sepanggung dengan sang idolanya. Namun, dunia panggung profesional bukan tanpa tantangan. Berbeda dengan jalanan atau TikTok, di panggung nyata April harus menyesuaikan diri dengan irama musik, menghafal struktur lagu, dan berinteraksi dengan penonton yang jumlahnya bisa ribuan orang. Ia belajar bagaimana cara menguasai panggung, menjaga stamina, dan tetap menyanyi dengan hati meski lampu panas menyinari wajahnya. Di belakang panggung, April masihlah April yang sama, gadis sederhana yang selalu mengucap terima kasih kepada setiap kru, yang dengan sabar menunggu giliran, dan yang masih merasa deg-degan setiap kali namanya dipanggil MC. Tapi begitu melangkah ke depan, ia berubah menjadi sosok yang percaya diri, memegang mikrofon dengan mantap, dan membiarkan suaranya mengalun memenuhi udara malam. Panggung demi panggung ia jalani. Dari pesta rakyat di desa kecil, hingga acara besar di kota, April membuktikan bahwa ia bukan hanya penyanyi TikTok, tapi seorang penghibur sejati. Setiap sorak penonton menjadi pengingat bahwa perjalanan dari trotoar menuju panggung besar adalah bukti kerja keras, bukan keberuntungan semata. Dan di sela-sela setiap penampilan, April diam-diam menyimpan satu mimpi yang lebih besar. Mimpi untuk membawa suaranya ke panggung nasional, di mana seluruh Indonesia bisa mendengarnya. Pada satu kesempatan, April mendaftar audisi di Akademi 7, ajang pencarian bakat dangdut yang diproduksi Indosiar. Sejak audisi di kota besar, seperti Bandung atau Jakarta, ia berhasil menembus tahap awal dan mendapatkan golden ticket, tanda bahwa ia layak lanjut ke babak selanjutnya. April tampil menawan di babak final audition, momen krusial untuk memukau juri dan memvalidasi bakatnya. Saat itu, ia membawakan lagu-lagu penuh perasaan. Salah satunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang,
yang membangkitkan emosinya hingga membuat ia terbawa haru. Siapa saja yang mendengar dengan hati dan jiwa, saat lagu ini dibawakan April, air mata pasti menetes membasahi pipi bagi yang meresapinya. April saat bernyanyi, tidak saja bibir yang bernyanyi, tidak hanya raga yang bernyanyi, tapi jiwanya juga benar-benar bernyanyi, hingga benar-benar menggetarkan jiwa. Akhirnya, April berhasil melaju ke tahap top 40. Sebuah para juri pun menyampaikan kekaguman juri terhadap persona dan suaranya. Pacar dunia akhirat, versi April sudah caci, tapi juri tetap beri masukan, tanda bahwa performanya solid dan layak diapresiasi. Di babak top 25, April tergabung dalam grup 2. Kabar baik datang lewat unggahan Facebook yang menyatakan, "Selamat untuk April, Cirebon, menjadi peserta pertama di grup 2 top 25 yang berhasil lolos langsung." Momen ini juga ramai dibagikan di media sosial seperti TikTok dan Instagram, menandai kebanggaannya sebagai wakil Cirebon. Dalam penampilan terkini di top 25 grup 1-3, April kembali menyentuh hati penonton dengan lagu "Insan Biasa", di mana bahkan humor juri seperti MAE yang guling-guling, karena terkesima turut menambah kesan hangat pada penampilannya. Tapi itu bukan sekedar humor. Itu juga bermakna ekspresi sebuah apresiasi yang sangat tinggi kepada April. Sesuatu yang luar biasa yang telah dipertontonkan April dalam membawakan sebuah lagu, hingga MAE juga memberikan apresiasi yang luar biasa pula dengan gayanya yang kocak abis. Malam itu memang milik April yang telah berhasil memukau dan mempesona para dewan juri serta para pemirsa dimanapun berada. Kini, April berada di top 25, bukan lagi bintang cilik kampungan. Kini April sudah menjadi seorang bintang yang bersinar. Suaranya sudah membahana di seluruh Nusantara. Suaranya telah menembus studio, layar kaca, dan hati jutaan orang. Setiap penampilan adalah bukti bahwa dari jalanan ke panggung megah, ia berjalan dengan keyakinan dan kerja keras. Dari jalanan Cirebon yang berdebu, dari teriknya siang saat mengamen hingga malam yang sepi, April membuktikan bahwa mimpi tak pernah mengenal batas. Ia pernah merasakan pintu yang tertutup sebelum sempat bernyanyi, tatapan meremehkan, bahkan kata-kata yang melukai hati seorang yang minta-minta. Tapi semua itu tak mampu memadamkan api semangatnya. Semua cemoohan, meremehkan, hinaan yang terima justru menjadi pembakar energi untuk lebih membara dan tetap bersemangat menggapai mimpi-mimpinya. Kini sudah terasakan, bintang itu sudah mulai memancarkan cahayanya. April kini tengah menjadi buah bibir di belantika musik dangdut di tanah air. April tengah bersinar bagai mutiara dari pantai utara.